Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita lanjutkan pengajian kita untuk membahas sekelumit. Saya katakan sekelumit karena yang akan kita bahas ini hanya satu dari samudra ilmu yang ada di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Pada hari ini kita bersama membaca insyaallah mengaji ayat ke-28. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti ya, saya awali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita baru membaca ayat ke-28 dan ayat ke-29. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian semua kufur kepada Allah. Wa kuntum amwata, sedangkan kalian semua itu dari tidak ada. Nanti ada dua maknanya. Dari tidak ada, atau kalian dari keadaan tidak punya kehidupan. Fa ahyaakum, lalu diadakanlah kalian, lalu diberikanlah ruh kehidupan kepada kalian. Tsumma yumitukum, lalu berselang waktu dalam jangka tertentu ia matikan kalian. Tsumma yuhyikum, lalu setelah jangka waktu tertentu ia hidupkan kembali kalian. Tsumma ilaihi turja'un, lalu setelah jangka waktu tertentu kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Kaifa takfuruna billah, kalau sudah begitu keadaan Allah pada kita, bagaimana mungkin? Kata Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah? Kaifa itu
biasanya dipakai istifhamil hal. Kaifa haluka? Kita ketemu sama orang pagi-pagi, kaifa haluka? Bagaimana keadaan? Tapi di sini tidak itu maknanya. Bukan untuk mengetahui keadaan dari orang-orang yang dihitab oleh ayat ini, karena Allah Maha tahu keadaan kita. Tapi ayat ini menggunakan kata kaifa itu lil inkari wa tauhid. Kaifa takfur? Sehingga kalau artinya dalam bahasa kita bukan bagaimana ya, tapi bagaimana mungkin. Jadi bukan seperti bagaimana keadaanmu, kaifa haluka. Kaifanya sama, tapi konteksnya beda. Itulah kekayaan bahasa Arab. Kekayaannya katanya sama, tapi tuntunan-tuntunannya jauh sekali berbeda. Sehingga kaifa di sini bukan berarti bertanya biasa, tapi ingkar wa tauhid. Seperti orang misalnya kita lihat ada orang anak misalnya orang tuanya baik sama dia, baik. Orang tuanya baik sekali, disekolahkan, diberikan makan, dididik dengan baik. Tapi dia durhaka. Maka kita bilang, kaifa ta'udhu walidayk? Gimana mungkin kamu? Jadi ini bukan bertanya bagaimana keadaanmu, kalau jawabannya baik, tapi ini ingkar wa tauhid. Ini suatu pengingkaran yang menunjukkan bahwa kelakuan dari sekelompok orang itu sungguh berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan. Sama seperti seorang anak yang sudah demikian baik dididik oleh orang tuanya, tapi dia durhaka sama orang tuanya. Sama seperti murid yang sudah dididik demikian baik oleh gurunya, tapi dia umpat gurunya. Sama seperti orang yang diberikan kebaikan luar biasa oleh orang lain, tapi justru orang itu dia hujat. Kaifa? Gimana mungkin? Nah, ini dia. Kaifa takfur? Gimana mungkin ente kok kufur sama Allah? Ente ini siapa? Apa penjelasannya? Wa kuntum amwatan. Apa enggak ingat? Kuntum amwatan jam'u maitin. Dan di dalam ayat ini ma'dum, al-ma'dum, yaitu dari tidak ada. Kita ini kan sebelumnya tidak ada. Bapak di mana sebelum di dunia? Ada yang bisa jawab? Bapak di mana? Di suatu tempat. Kita ini tidak ada. Tidak ada. Lalu Allah jadikan. Jadi mayit di sini kata ulama ada dua maknanya. Wa kuntum amwatan. Sedangkan kalian itu amwatan, mayit. Kalian ini mati semua. Mati di sini ada dua makna. Yang pertama ma'dum, memang nggak ada. Tidak ada orang bisa menjelaskan dia di mana sebelum di dunia. Ada yang bisa ngomong di mana? Mau dijawab? Nggak ada yang bisa jawab. Memang nggak ada. Ma'dum, kita ini nggak ada. Kita ini bisa ada, bisa nggak? Murahnya Allah yang bikin kita ada. Jadi kalau ada orang sombong-sombong, lihatin saja. Ini orang sombong, tapi dia bikin ini siapa? Sombong sama Allah, sombong sama orang lain. Kata ulama, awaluhu apa katanya? Nutfatun madirah. Awalnya manusia itu setetes mani. Lalu pertengahannya yaitu di dunia, kemana-mana dia membawa apa dalam perutnya? Dan kotoran juga. Udah selesai di dunia, jadi jifatul qadirah juga, yaitu bangkai sudah selesai. Apa yang mau disombongin? Awalnya setetes air mani, kemana-mana di dunia dibawa kotoran. Kalau kotoran itu bisa dilihat sama teman kita, nggak ada orang dekat kita. Bapak mau menikah sama orang di dalam perutnya kelihatan misalnya segala macam khususnya kelihatan di sisi ini. Dan tapi Allah Maha kasih sayang. Maka mata kita dibatasi kekuatannya. Jadi Allah mencintai manusia, salah satu caranya adalah dengan membatasi kemampuan manusia. Makanya kalau Allah kasih kita batasan, misalnya tiba-tiba kita tidak minta apa-apa, tiba-tiba na'udzubillah misalnya lumpuh kaki kita, misalnya tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba saja. Lalu dokter tidak bisa perbaiki, lalu dokter tidak bisa sembuhkan, itu
insya Allah. Kalau sudah seperti itu, tiba-tiba kita dilumpuhkan, dokter nggak bisa pergi kemana saja tidak bisa disembuhkan, duduklah, terimalah itu sebagai kasih sayang Allah. Bisa jadi dengan itu teman-teman yang biasa ke karaoke kita enggak, teman-teman yang biasa habiskan waktunya dengan jalan-jalan di mana entah tidak tahu yang tidak baik, dengan dilumpuhkan itu Allah bisa jaga. Jadi Allah merahmati hambanya salah satunya adalah dengan memberikan keterbatasan. Kalau Allah kasih itu syukuri. Kalau memang sudah seperti itu. Wa kuntum amwata, dari tidak ada menjadi satu. Yang kedua, amwata dari maitin bermakna faqidil hayat, yaitu dari yang tidak punya ruh menjadi punya ruh. Bertemu antara sel sperma dengan telur dari seorang wanita, terjadilah pembuahan. Jadi masuk, mulai proses. Jadi kita ini amwatan, bapak-bapak, ibu. Kita ini amwatan, itu bahasa Al-Quran. Wa kuntum amwatan. Apa yang bisa? Dari tidak ada menjadi ada, lalu akan habis lagi, dan lalu bertanggung jawab sama yang mencipta. Apa yang kita usahakan? Ya kerja baik-baiklah, buat amal soleh lah, bapak-bapak ya. Mau apa lagi? Buat amal soleh. Mau kejar apa lagi? Mau punya obsesi apa lagi? Jadilah obsesi kita yang terbaik menjadi hamba Allah yang baik. Dengan apapun yang kita lakukan, peranah pengabdian apa? Tsumma yumitukum. Fa'ahyakum, dari amwatan ke fa'ahyakum. Ini juga benar. Ini pakai fa. Tapi setelahnya itu pakai summa yumitukum, summa yumitukum, summa ilaihi turja'un. Hanya dari amwatan ke fa'ahyakum itu pakai fa. Ada bedanya dalam bahasa. Para ulama ahli tafsir setahu saya itu sepakat bahwa huruf ataf ini digunakan sesuai babnya. Fa di sini adalah litaqid. Amwatan fa ahyakum. Waktunya selingnya itu sedikit saja. Dari tidak ada menjadi ada itu sedikit. Pembuahan itu sebentar. Jadi suruh-suruh bertiak. Begitu kira-kira. Suruh-suruh bertiak. Kadang-kadang kita tahu pilihan betul suruh-suruh apa bertiak. Kan begitu. Tiba-tiba sang istri periksa ke dokter sudah 3 bulan, 3 minggu misalnya. Ada cepat. Bahkan ada mungkin yang tidak berniat tapi jadi saja. Fa'ahyakum amwatan fa'ahyakum. Jadi prosesnya itu cepat. Jangan dihitung proses dari mulai kecilnya bapak ibu, tidak, itu tidak masuk. Tapi mulai proses dari amwatan fa'ahyakum, dari tidak ada menjadi ada. Proses Allah memberikan kehidupan itu cepat sekali. Tsumma yumitukum, lalu hidup kita ini alhamdulillah pakai summa. Dari hidup baru kemudian tsumma yumitukum, baru summa di sini menunjukkan tarohi. Kalau fa takhid cepat, kalau tarohi berjarak. Kalau saja di sini pakai fayumitukum adalah bahaya. Umur kita pendek semua. Tapi pakai summa. Dia Allah itu sayang sama kita. Karena dunia ini adalah ranah perjuangan, maka dikasih kita rentang waktu yang cukup untuk berjuang. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, sawahnya akhirat, maka kita dikasih waktu yang cukup untuk mencangkul di sawah itu. Kalau saja waktunya hanya 5 hari misalnya, atau 6 hari, repot kita. Tsumma yumitukum, rahmatullah. Jadi Al-Quran ini memang, ya Allah, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum.
wa hudan wa rahmah. Jadi memang Al-Quran ini sayang yang luar biasa sama kita. Apa yang harus secepatnya Allah cepatkan. Apa yang perlu kita waktu, Allah kasih kita waktu. Itu dalam kehidupan ada rentang waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Cukup 50 tahun? Cukup apa mau nambah? Mudah-mudahan 50 tahun cukup? Mudah-mudahan nambah 60, 70. Sebelum datang summa yumitukum, lalu setelah beberapa waktu ia matikan kalian. Summa yuhyikum. Kalau summa yang pertama ya alhamdulillah. Kalau summa yang kedua ini jadi sebagaimana di dunia ini juga ada rentang waktu cukup panjang kita rasakan, di alam barzakh itu juga cukup panjang. Makanya bagi summa. Dan memang iya, menarik dengan tinggal 100 tahun silai, dia meninggal 100 tahun yang lebih, itu masih di alam barzakh sampai hari kiamat. Summa yuhyikum, jadi dari meninggal sampai kemudian nanti summa yuhyikum yang kedua itu ada summanya, ada rentang waktu. Itu namanya alam barzakh. Apa modal kita di alam barzakh? Modal kita di alam barzakh itu adalah fa'ahyakum yang pertama tadi. Jadi ini bapak-bapak perhatikan, amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dari 5 ini 3, 4 dan 5-nya ditentukan dari yang kedua itu, yaitu fa'ahyakum, hidup kita di dunia. Ini bapak-bapak sudah nggak ada lagi. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi yang lain, tidak ada lagi usaha-usaha yang di dunia ini. Kalau Anda mau pada saat summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un, Anda selamat, maka fa'ahyakum ini Anda amankan. Amankannya. Cara mengamalkannya adalah beriman dan beramal. Sudah itu saja. Jadi cari jalan-jalan kebaikan, kita bangun aliansi kebaikan, kita bangun jejaring kebaikan. Ada orang perlu bantuan, kita bantu. Karena nanti di akhirat yang summa ilaihi turja'un kita perlu bantuan. Kita perlu bantuan. Di akhirat kita perlu bantuan. Kalau ingin di akhirat dapat bantuan, maka pada saat fa'ahyakum, yaitu di dunia, bantuan. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang melepaskan kesulitan dari seseorang, dari kelaparan itu kesulitan, maka dilepaskan dan kita bantu, entah sepiring makanan, entah uang senilai 1 nasi bungkus misalnya. Kata Rasul, siapa saja yang melepaskan saudaranya dari satu kesusahan dunia, Allah akan lepaskan dirinya dari kesusahan kelak di akhirat. Jadi semua pekerjaan kita pada saat fa'ahyakum ini akan mempengaruhi, mulai dari summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Cuman modal kita cuma fa'ahyakum. Maka mari kita manfaatkan. Bapak-bapak kita manfaatkan. Jadi fa'ahyakum ini modal. Mari kita bangun dunia kita dengan hal-hal yang baik. Mari kita bangun hal-hal yang baik. Biasakan, tradisikan untuk kita berbuat baik. Kalaupun sudah tidak ada lagi jalan kita berbuat baik, dan itu sebenarnya tidak mungkin bagi seorang muslim selama dia masih ada di dunia, dia pasti bisa berbuat baik. Tapi kalaupun dia misalnya sudah gak berdaya upaya, mau nyumbang ada duit,
cara kita berbuat baik adalah tidak berbuat buruk. Jadi cara berbuat baik yang paling lemah itu tidak berbuat buruk. Al-kafu jangan sakiti orang, lidah jangan. Mendingan dia, apalagi masa-masa sekarang ini, al-haraj wal maraj, ada situasi luar biasa, hoax di mana-mana. Allah alam, kalau buka HP dari 20-30 share itu mungkin satu yang benar. Luar biasa dunia ini, luar biasa. Termasuk al-kafu anil azza itu, kalau kita tidak tahu sesuatu kebenarannya, jangan ikut kita bagikan. Jangan kita ikut membagikan sesuatu yang tidak benar. Atau sama perjuangan Islam, ingat al-ghayah la tubarrirul wasilah. Dalam Islam tujuan tidak membenarkan cara. Tujuan tidak membenarkan cara. Kalau tujuannya baik, caranya juga harus baik. Summa yumitukum, lalu kemudian setelah beberapa waktu Allah akan mematikan kita. Ya, panjang perjalanannya bapak-bapak ya. Kita masih di mana nih? Nomor berapa? 2. Nomor 2. Ada 3, 4 dan 5. Masih ada tenaga nggak? Mudah-mudahan kita masih ada tenaga untuk berjalan. Harus siap. Makanya buat tazawwadu fa'inna khairan. Jadi memang mindset kita sebagai seorang yang beriman itu kan Allah mengajarkan kita untuk hukum, bagaimana kita bergerak dengan hukum kelipatan, bagaimana kita melakukan percepatan, bagaimana kita menciptakan titik-titik kuantum dalam kehidupan kita. Karena modalnya memang sedikit ini. Ini hidup ini cuma 60 tahun, 70 tahun, paling banter, mudah-mudahan panjang umur semua, 100 tahun, 150 tahun misalnya. Mudah-mudahan Allah panjang umur, tapi panjang umur jangan jadi beban orang kan. Panjang umur tapi sehat, mudah-mudahan. Yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun jadi modal kita untuk menghadapi ribuan tahun ke depan. Panjang sekali. Pertanggungjawaban itu panjang sekali. Maka tidak mungkin yang sedikit ini bisa menjadi bekal yang banyak, kecuali kalau kita memakai hukum kelipatan, pakai perkalian bukan pertambahan. 2 kali 2 sama dengan 4 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kali 2 berapa tuh? 4 kali 8? 4 kali 8 berapa? 32. 8 kali 30 terus. Dan agama menyediakan itu. Manja bil hasanah falahu asyru. Orang berbuat satu yang baik, pahala 10 kata Allah. Itu memang seperti itu. Maka kalau kita mau menggunakan hukum kelipatan ini, maka mari kejar amal-amal baik itu. Cari amal-amal baik yang paling cepat melipat gandakan tabungan kebaikan kita. Karena ini nggak main-main, urusannya panjang. Masih ada di depan kita, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi. Ini pakai semua, pakai summa semua. Nah, kita bacanya saja sudah kos-kosan ini. Summa semua, panjang urusan berarti. Terakhir, ketika fa'ahyakum, kemudian ia hidupkan kalian, summa yumitukum, nanti akan wafat. Kemudian lalu masuk ke dalam alam barzakh. Setelah lama, summa yuhyikum, lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un, lalu panjang prosesnya. Ilaihi turja'un. Taqdimul jari wal majrur lil ahamiyah. Kata ulama, tidak sembarangan oleh ahamiyah, tapi lil qasam, bahwa siapapun manusia, apapun ideologinya di dunia, dia mau percaya tidak percaya sama Allah, dia akan kembali kepada Allah. Mau percaya, mau tidak percaya, silakan saja. Cuma ingat Anda akan kembali. Ilaihi turja'un. Bukan kepada ila ahbabika, ila ailatika, kepada kecintaan-kecintaanmu, kepada keluargamu, kepada guru ideologismu. Kalau kamu misalnya di dunia itu menganut paham Marxisme, akan kembali ke
beriman, mau jahat, mau buruk, mau apapun yang kalian pikirkan, yakini, dan dari itu kalian pedomani, pada akhirnya ilaihi hanya kepada Allah. Ini mirip dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja kepada Allah. Maka bapak-bapak, ya, mari kita perkokoh orientasi kita ya, ilaihi turja'un. Kan salah satu yang jadi masalah manusia pada masa-masa sekarang itu katanya adalah distracted, tidak fokus. Sampai di Amerika itu lebih dari 3,5 juta anak-anak sekolah itu dikasih pil untuk mengembalikan fokusnya. Itu pula yang di banyak tempat yang menyebabkan orang, misalnya na'udzubillah min dzalik, itu mengkonsumsi narkoba, salah satu sebab. Dia ingin mengembalikan orientasi dirinya. Nah, Allah mengajarkan kita kalau ingin agar kita fokus, ya ini ilaihi turja'un. Ayo kita orientasikan diri kita kepada Allah. Gak usah banyak-banyak orientasi apa-apa di dunia ini, niatkan saja semuanya ibadah kepada Allah. Mau jadi gubernur, mau jadi camat, bupati, mau jadi guru, apa, niatkan ibadah kepada Allah. Hanya dengan itulah, dengan innamal a'malu binniyat, dengan niat-niat yang baik itu akan tercipta hukum kuantum, itu lompatan-lompatan, kelipatan-kelipatan. Amal kita biasa tapi dipandang besar oleh Allah karena niat yang baik. Langkah kita hanya satu langkah tapi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dijadikan sebagai sesuatu yang baik, juga adalah karena orientasi. Summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah. Ini syighah takkidiyah. Jadi ada penggunaan huwallazi, ada isim mausul di sini. Ini untuk memperkuat dialah, hanya sanyalah dialah, bukan yang lain. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi. Insyaallah ayat sebelumnya kaifa takfurun menunjukkan bagaimana rahmat Allah kepada kita. Fa'ahyakum summa yumitukum, dikasih kita waktu cukup di dunia baru kita dipanggil bertanggung jawabkan. Bahkan di dunia ini juga kita dikasih kesempatan untuk melipat gandakan amal kita. Diberikan kesempatan untuk ditunjukkan jalan-jalan amal sedikit tapi pahalanya banyak. Itu apa saja amal-amal yang mulia di sisi Allah, apa diajarkan kita oleh Allah. Al-Quran turun 22 tahun, Allah sayang betul. Nah, di ayat 29 ini juga Masya Allah, kasih sayang Allah itu semakin terlihat. Huwallazi khalaqa lakum, dialah yang menciptakan untukmu, litantafi'u biha wa tasta'inu biha ala ta'ati. Kata ulama, jadi lakum itu litantafi'u biha wa tasta'inu biha ala ta'ati. Allah kasih semua, ciptakan semua yang ada di bumi ini agar engkau manfaatkan, satu, dan agar engkau gunakan semua yang ada sebagai penolong untuk taat padanya. Ini dua hal ini gak boleh dipisahkan. Anda dikasih fasilitas dan kemewahan hidup. Kehidupan itu kemewahan. Kalau gak percaya tanya yang meninggal. Kalau dia mau boleh kembali, dia pasti kembali. Mau dia tukarkan dengan apa saja, asal dia bisa kembali. Orang kaya meninggal, konglomerat, kalau ditawarkan tukar tempat sama orang miskin, dengan semua hartanya dia mau pasti. Pasti dia mau. Ini kemewahan, hidup itu kemewahan. Karena tidak semua orang hidup satu. Yang kedua, bukan hanya tidak semua orang hidup, tapi bahkan yang ada di dunia ini juga
tidak semua dari yang mungkin. Dari yang mungkin ke ada itu kan hanya sebagian saja. Yang mungkin tidak terbatas, tapi yang ada di dunia kan terbatas. Termasuk kita. Jadi ini kemewahan, kekhususan. Alhamdulillah. Nah, jadi ini semua yang ada kita manfaatkan, tapi ingat watasta'inu biha ala ta'ati. Jadi yang ada ini tidak hanya sekedar untuk kita manfaatkan, kita pakai, kita gunakan, lalu setelah itu kemudian kita buang, kita lupakan, tapi pastikan tasta'inu biha ala ta'ati, yaitu kau menggunakannya semuanya itu untuk taat kepada Allah. Jadi alat untuk berbuat kebaikan. Ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak menuju ke langit, fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, ada bumi, ada langit. Di ayat ini ada bumi, ada. Kenapa bumi disebut lebih dulu? Kata ulama, lil ilsaq wal mulabasah. Karena memang manusia itu di bumi tempatnya. Karena bumi ini lebih dekat sama kita. Karena bumi ini tempat kita berada. Coba. Bahkan susunan ayat ini pun memperhatikan keadaan manusia. Susunan ayat dari Allah ini saja menunjukkan bahwa Allah itu cinta betul sama manusia. Sayang, luar biasa. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an, baru kemudian tsumma stawa ila as-sama'. Kemudian Allah istiwa di langit. Istawa ini panjang pembahasannya. Tapi intinya ada yang mentakwil, ada yang tidak. Mentakwil dengan istaula, yang tidak mengatakan bahwa yang istiwa al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wa wasalalu an bid'ah. Ya udah enggak usah tanya-tanya lah. Pokoknya istawa saja dengan kemahakuasaan. Nah. Kalau ada yang mengatakan, tapi saya mau tahu, ya kan tidak semua Anda pasti akan tahu. Tapi suatu ketika nanti entah dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, semua yang ada di dalam Al-Qur'an ini sedikit demi sedikit akan terungkap maknanya. Kalau Anda belum tahu, bukan karena ayatnya keliru, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan takbir yang tidak tepat, tapi memang jangkauan kita saat ini masih belum sampai di situ. Nanti entah mungkin teknologi, mungkin ilmu, mungkin apa ke depan yang akan kemudian lebih mencocokkan lagi. Tsummastawa ila as-sama'. Fasawwahun. Langit itu diciptakan oleh Allah. Ini yang dimaksudkan karena as-sama' ini. As-sama' ini adalah jenis. Pokoknya semua al-ajram yang di atas semua. Jadi luar angkasa dan galaksi dan semuanya itu, semuanya. Selain daripada bumi ini, semua benda-benda langit semua, atmosfer dan semua itu masuk ke dalam sama. Fasawwahunna, maka digunakan samanya pakai kata tunggal, tapi hunna itu pakai kata plural. Untuk menunjukkan bahwa jenisnya satu tapi isinya macam-macam. Kalau kita bilang langit, apa itu langit? Katanya langit, tapi isinya semuanya. Galaksi, bintang-bintang segala macam yang jumlah persisnya belum ada yang tahu berapa. Yang jelas, fasawwahu. Allah ciptakan tidak sembarang menciptakan, tapi sawwahun. Ada taswiyah. Taswiyah itu ahsan khalqi bila khalali wala tafawuti. Tidak ada bolong-bolongnya, tidak ada miring-miring hukumnya, semua di atas. Kalau misalnya ada miring-miring, gawat. Bumi ini kecil, temannya banyak, gak dihitung. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka orbit-orbit yang ada, meteor-meteor yang ada itu bisa ada, itu sudah menghantam bumi. Tapi Allah putarkan, bumi itu diputarkan, dikelilingkan terus.
Matahari juga berputar. Ya Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, bumi kita dengan kita yang kecil sekali di dalamnya ini dari dulu sudah besar. Alhamdulillah, fasawwa'un sab'a samawat, ciptakan 7. Laisal murad al-adad al-muhaddad. Orang Arab sering menggunakan kata 7 itu li ifadatit taktsir, untuk menunjukkan banyak. Maka dari di dalam langit itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan banyak sekali. Kalau disebutkan 7 lapis langit. Sebenarnya kata ulama, ya, 7 lapis langit ini menunjukkan bahwa demikian banyaknya lapisan langit itu. Benda-benda langit itu tidak segitu. Allahu Akbar. Fasawwahunna sab'a wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Bapak-bapak, ibu, ada pandangan sebagian dulu ahli filsafat, al-khaliq 'alimun bil kulliyat wa laysa bi'alimin bil juz'iyat. Katanya, yang namanya Tuhan itu dia mengetahui hal-hal besar saja, tapi dia tidak mengetahui hal-hal kecil. Dia menciptakan hukum-hukum umum saja, tapi perincian-perincian yang terjadi itu lepas dari pengetahuan. Itu kata sebagian ahli filsafat. Islam tidak seperti itu. Wallahu wa huwa bi kulli syai'in. Allah itu dengan segala sesuatu. Kecil, besar, sembunyi, terlihat di dalam laut, di puncak gunung, dimanapun kita sembunyikan. Bi kulli syai'in. Tidak ada taksisnya di sini. Tidak ada istisnanya, tidak ada pengecualian. Jadi segala sesuatu di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, itulah sekelumit dari 2 ayat ini. Ya, mudah-mudahan kita semakin sadar ya, bapak-bapak. Kita ini berada kalau dalam ayat 28 itu ada 5 tahapan kita. Tidak ada, lalu dimatikan, lalu dihidupkan, lalu dikembalikan. Nah, sekarang kita berada pada tahap ada atau hidup itu. Yang pertama, masih ada di depan kita ini wafat, yaitu di alam barzah, kemudian yuhyikum, hidup lagi, lalu kemudian pertanggungjawaban. Masih panjang. Marilah kita berbanyak sekali, bapak-bapak, memperbanyak hal-hal yang baik. Dan Islam itu luar biasa indahnya karena semua aspek kehidupan itu bisa menjadi ranah ibadah. Itulah indahnya Islam. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan banyak kam min amalin, banyak amal yang secara lahiriah itu amal duniawi, biasa saja, instinktif. Maka itu kan insting makan itu. Insting manusia itu yang paling dasar itu katanya ada 2. Yang pertama to survive, dan yang kedua to reproduce. Yang pertama untuk makan, dan yang kedua untuk menghasilkan keturunan. Itu instinktif. Tapi dari 2 hal yang insting ini saja Allah bisa kasih kita pahala. Bihusni niyah. Makan kita ini, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya makan supaya saya punya kekuatan untuk berbuat baik, beribadah. Jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya itu kalau itu udah produksi? Allah malakas untuk. Kata suntuk. Jangan bawa jadi. Allahumma jannib nasyaitan. Bicara aja Kok banyak saya yang hafal ya doanya. Bagus. Nah, jadi itu insting yang paling inti itu adalah to survive and to reproduce. Jadi untuk makan, mempertahankan hidup, dan untuk mereproduksi, membuat keturunan, mempertahankan diri dan bagi. Itu pun jauh Islam murah sekali. Allah murah betul. Untuk itu pun sudah bisa menjadi ladang ibadah kita dengan niat yang baik.
Jadi jadikan semua ibadah ya bapak-bapak. Maka sebenarnya orang yang punya anaknya 10 ya, dia punya anak 10 dibanding yang punya anak 2, itu mestinya amalnya lebih banyak. Karena dengan proses dia membuat 10 anak itu semuanya itu ibadah sebenarnya. Kalau dia niatkan yang baik, mestinya begitu. Jadi Islam itu murah sekali. Dan Islam memang menawarkan cara hidup kita yang Islam itu tidak membuat kita rohbaniyah, tidak membuat kita menjauhi hal-hal yang baik dalam hidup, tidak membuat kita, tidak melarang kita untuk menikmati hidup. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumil qiyamah. Katakanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang baik yang ada di dunia, silakan. Mau misalnya berpakaian yang rapi, silakan. Mau pakai sepatu yang bagus, silakan. Mau berkendaraan yang bagus, silakan. Dulu ontanya Rasulullah SAW itu onta terbaik pada zaman itu. Bahasa kita sekarang mungkin mobil Mercy, mobil Rolls Royce, An-Nafa, Al-Qaswa itu. Oh, itu onta yang larinya paling cepat dan paling keren, paling jago, hebat. Itu tidak ada masalah. Imam Malik tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali menunggang kendaraan yang terbaik. Ketika ditanya oleh orang, bagaimana wahai Imam? Ada seorang Yahudi, Anda mengatakan bahwa surga dunia ini adalah neraka bagi kalian, dan akhirat itu adalah surga bagi kalian. Neraka dunia itu neraka orang beriman, surga itu akhirat itu jadi surga. Tapi kok Anda begini? Saya ini susah, kata orang Yahudi. Apa kata Imam Malik? Ya, kalau dibanding dengan engkau sekarang, sebenarnya walaupun saya sudah pakai seperti ini, tetap saja ini adalah penjara dibanding dengan akhirat saya kelak. Engkau walaupun modelmu begini, ini masih surga bagi kamu dibanding nanti. Jadi artinya tidak apa-apa, silahkan menikmati dunia dengan cara yang baik, dengan ukuran yang baik, tidak berlebih-lebihan. Dan niatkan, kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang baik, niatkan ini cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdihi. Sungguh Allah suka melihat apabila terlihat nikmatnya itu pada diri seorang hamba. Jadi jangan punya uang banyak tapi tidak mau beli baju. Sengaja dia dapat. Takut dimintakan sumbangan, dimintain dan secukupnya. Karena Rasul SAW juga seperti itu. Kan dalam riwayat baju beliau ada 2, tapi baju yang 2 itu selalu bersih. Kadang-kadang beliau menggunakan jubah yang dihadiahkan dari Yaman. Jubah itu juga jubah yang mahal, tidak masalah. Dalam Islam itu tidak dikenal istilah kaya sama dengan jahat, miskin sama dengan soleh. Tidak ada. Bisa Anda menjadi orang kaya dan juga soleh, bisa juga Anda miskin dan jahat. Pilih yang mana? Kaya dan soleh. Nah, jadi bapak-bapak, saudara, itu kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua, kita syukuri. Saya ajak kita semua di NTB ini, mari kita bangun terus. Kita ini bagian dari kesyukuran kita kepada Allah. Dia juga bagian ibadah kita yang membangun NTB. Bangun NTB, kita majukan, kita siapapun pemimpinnya, bagaimanapun masa depan. Kan nanti juga di akhirat bukan ditanya bapak-bapak, siapa gubernurmu? Enggak. Mau gubernurnya siapa? Wali kotanya siapa? Bupati siapa? Tetap kita berbuat yang terbaik, berkontribusi dengan niat ibadah, agar perjalanan kita yang panjang ke depan itu bisa kita lalui dengan baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab.